Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters, salam juara. Berjumpa lagi dengan saya Dani Kartika Nugraha, peserta PLDP 2 Angkatan 27. Dalam kesempatan yang ketiga ini, saya akan memberikan sedikit pemaparan mengenai play learning dengan topik manajemen fungsional. Manajemen fungsional adalah suatu pendekatan manajemen di mana organisasi dibagi menjadi beberapa departemen atau fungsi berdasarkan spesialisasinya. Setiap departemen atau fungsi tersebut memiliki tanggung jawab tertentu dan dikepalai oleh seorang manajer. Manajemen fungsional dibagi menjadi 4 poin besar, antara lain yang pertama adalah manajemen SDM. Manajemen SDM bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karir karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua, manajemen keuangan merupakan kegiatan untuk mengelola dana perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektif baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, manajemen operasional. Manajemen operasional adalah bagaimana proses produksi, pabrikasi dan pemasaran terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk mencapai profit perusahaan. Dan yang keempat adalah operational research yang merupakan pengembangan atau penelitian operasional dengan tujuan improvement system dan cost reduction. Dalam dunia perkebunan kita tidak bisa terlepas dari sumber daya manusia. Karena dalam dunia perkebunan, manusialah yang akan kita kelola secara kompleks untuk dapat menghasilkan tanaman-tanaman kita lebih produktif. Di dalam dunia kerja saat ini, sumber daya manusia dianggap sebagai aset yang sangat penting. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan human capital management menjadi salah satu strategi penting bagi perusahaan untuk mendukung tercapainya target kinerja perusahaan. Investasi dalam human capital diharapkan akan memperbaiki kinerja produktivitas, fleksibilitas, dan kapasitas untuk berinovasi sebagai hasil dari perbaikan keterampilan dan meningkatkan tingkat pengetahuan dan kompetensi dari karyawan. Dalam pengelolaan SDM dan pengembangannya, kita akan mengenal beberapa istilah, yaitu yang pertama manajemen kompetensi, kemudian manajemen kinerja, manajemen talenta, dan yang terakhir adalah manajemen karir. Di perkebunan, manajemen kompetensi ini dapat diterapkan untuk melihat dan menilai sejauh mana kompetensi dari para pekerja atau mandor atau pengawas yang berada di lapangan. Apakah sudah memenuhi kompetensi standar maupun baik berupa soft skill maupun hard skill. Selanjutnya manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini lebih merujuk pada proses pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja individu dan tim dalam meningkatkan efektivitas perusahaan secara menyeluruh. Manajemen kinerja di unit atau di kebun biasanya dinilai berdasarkan KPI masing-masing bagian yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini selaras dengan target perusahaan. Berikutnya manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan sekumpulan proses dalam pengolahan SDM yang saling terintegrasi antara manajemen kompetensi dan manajemen kinerja dengan tujuan untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan anggota yang kompeten, berkomitmen dan berkinerja untuk mempertahankan pertumbuhan perusahaan. Manajemen talenta akan memastikan kemampuan organisasi dalam mengisi pos-pos penting di masa yang akan datang. Posisi yang mendukung kompetensi di dalam perusahaan. Berbicara mengenai manajemen talenta, maka kita akan memetakan karyawan dalam 9 box model, antara lain dari tingkat low performer,
kemudian marginal performer, question mark, acceptable performer, solid performer, kemudian rising star, kontributor, strong performer, hingga menjadi seorang star. Yang terakhir, manajemen karir merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan karir karyawan untuk mengatur perpindahan jabatan karyawan sehingga perusahaan akan mendapatkan suksesor yang lebih memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman yang sesuai dengan posisi atau jabatan. Tujuan utama dari manajemen karir adalah menjamin perusahaan mendapatkan karyawan yang memiliki kualifikasi yang tepat untuk menduduki suatu jabatan. Selain itu, manajemen karir juga ditujukan untuk menjaga dan mengelola serta memotivasi karyawannya. Demikianlah sedikit pemaparan kami dengan topik manajemen fungsional. Harapan kami, semua materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat, memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Salam Planters, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.